Renungan Minggu 6 Juli 2025. Damai sejahtera bagi kamu. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 14c. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 14 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, ayat 17 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, Anda pasti pernah mendengar tentang Helen Keller. Dia adalah seorang gadis yang buta, tuli, dan bisu sejak lahir. Namun demikian, ia memiliki pendidikan tinggi dan dikagumi di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dia adalah melalui sentuhan. Jadi bagi dia sentuhan adalah bahasa komunikasi. Pada suatu malam, salah satu temannya bertanya melalui sentuhan, "Nona Keller, jika Anda diperbolehkan untuk memiliki satu keinginan saja, apakah kira-kira keinginan Anda yang paling kuat pada saat ini?" Pertanyaan ini sedikit mengherankan karena Nona Keller adalah seorang yang buta, tuli, dan bisu. Tentu saja ia akan menjawab bahwa keinginan yang paling besar dalam dirinya saat itu adalah supaya ia dapat melihat, mendengar, dan berbicara. Tetapi jawaban Nona Keller di luar dugaan mereka. Ia menjawab, "Saya menginginkan damai sejahtera bagi dunia." Saudara-saudaraku terkasih, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, ia memberikan beberapa persyaratan kepada mereka dalam karya perutusan, yakni jangan membawa apa-apa, jangan membawa pundi-pundi bekal dan kasut, dan jangan memberi salam kepada siapa saja selama dalam perjalanan. Bila kamu masuk sebuah rumah, katakanlah terlebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Bila orang menerima salammu, tinggallah di rumah itu, tetapi jika tidak, keluarlah dari rumah itu. Dan masih banyak persyaratan lain dari Yesus. Helen Keller dan Yesus menekankan damai sejahtera sebagai kerinduan semua orang. Saudara-saudariku terkasih, damai yang dimaksudkan oleh Helen Keller maupun oleh Yesus memiliki arti yang lebih luas, yakni Shalom, yang artinya bebas dari rasa takut, aman dan tentram. Damai berarti ada sukacita dalam hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk mewujudkan damai di tengah dunia dibutuhkan usaha, niat, dan komitmen dari orang yang membawa damai maupun orang yang menerima damai. Damai dari Helen Keller maupun Yesus harus menyentuh kedalaman hati seseorang yang mendengar maupun yang menerima damai itu. Ia mengajak para murid untuk menjadi duta damai. Maka mereka dituntut agar segala perselisihan, pertentangan, permusuhan yang terjadi di antara mereka harus dibalas dengan kasih, pengampunan, dan damai. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita mengucapkan salam damai dalam perayaan Ekaristi, hendaknya hati kita juga terbuka. Harus ada kejujuran dan kegembiraan untuk berbagi damai, agar orang yang menerima salam damai dari kita juga merasakan sentuhan kasih Allah. Suasana damai ini akan tercipta bila kita saling mencintai, menghormati, memaafkan, menerima satu sama lain. Namun apa yang terjadi saat ini? Apakah masih ada damai dalam hati kita? Apakah ada damai dalam keluarga kita? Apakah ada damai di tengah lingkungan di mana kita tinggal? Saudara-saudariku, semuanya ini akan tercipta bila ada hati yang mau menciptakan damai dan mau berdamai. Karena itu, mari kita undang Roh Kudus untuk senantiasa menerangi hati dan budi kita,
sehingga dalam hidup maupun dalam karya pelayanan yang kita utamakan adalah hadirkan damai di tengah sesama kita, di tengah dunia di mana kita berada. Semoga kita mampu